Hadirin yang Allah muliakan, seorang nama besar dari madhab Hanafi, julukan beliau Al-Imam, Al-Muhaddith, Al-Faqih, Muftil Masyriq, Az-Zahid. Jadi gelar beliau itu Imam, Muhaddith, Faqih, pakar fikih, muftinya Al-Masyriq, negara-negara di timur dunia. Orang yang sangat zuhud, az-zahid. Beliau belajar dengan Al-Qadhi Abu Yusuf, dan Abu Yusuf adalah murid terbaiknya Al-Imam Abu Hanifah. Siapa beliau? Ada yang tahu nggak? Beliau adalah Khalaf bin Ayyub. Khalaf bin Ayyub itu sangat terkenal dengan kezuhutannya dan bagusnya beliau beribadah, khusyuknya beliau ketika sholat. Dan kalau beliau sudah sholat itu nggak ada yang bisa ganggu, nggak ada yang bisa ganggu. Jangankan handphone atau gadget ketika sholat ya, lalat aja nggak bisa ganggu beliau. Lalat tuh itu nggak bisa ganggu beliau. Kalau udah sholat benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika beliau pernah ditanya, Su'ila Khalaf bin Ayyub rahimahullah. Khalaf bin Ayyub itu ditanya, Ala yu'dhika dzubabu fi salatika fatatruduha. Tidakkah lalat itu mengganggu dirimu? Atau bukankah lalat itu mengganggu dirimu sehingga kamu bisa usir dia? Jadi lalat itu kan ganggu kamu tuh. Jadi orang ini ngelihat pas lagi sholat, Khalaf bin Ayyub itu diganggu sama lalat, muter mungkin ke telinga, terus ke muka, ke hidung, biasanya kan lalat gitu ya, terus muter-muter ngiung gitu lah. Tapi beliau tetap aja sholat. Lalu ditanya, kenapa engkau nggak usir? Kan itu ganggu. Kenapa nggak ngusir? Kan nggak masalah gitu loh. Karena terbukti itu lalat ngeganggu kamu. Apa jawab beliau hadirin? Uridu an u'awwida nafsi alla yufsida alayya syai'un fi salati. Aku tuh ingin melatih diriku agar tidak ada satupun yang bisa menggangguku ketika aku sholat. Aku sedang melatih diriku sehingga tidak ada satupun hal yang mengganggu aku, memecah konsentrasiku, merusak kekhusyuanku ketika aku sedang sholat. Ini lagi latihan nih, lagi pengkondisian. Beliau nggak mau ada satupun ganggu beliau ketika beliau sedang sholat. Qalu wa kaifa tasbir? Lalu mereka tambah bingung, kok bisa sabar mencueki si lalat itu? Nggak mudah loh. Benar nggak sih kita sholat diganggu lalat? Kan nggak enak banget. Kita langsung usir gitu loh. Dari hidung hinggap di jidat, buang lagi jidat. Jidatnya dibuang, bukan. Diusir lagi itu lalat. Pergi ke telinga. Wah ganggu, itu nyebelin banget hadirin. Nah kok bisa Anda sabar ngadepin tuh lalat? Gak ada ekspresi, diam aja. Lihat gimana para ulama dulu ya. Ini cuman beda sampel aja sama siapa? Masih ingat nggak? Tembok masjid rubuh tuh beliau santai aja. Muslim bin Yasar rahimahullah. Kalau ini lalat, walaupun bukan tembok, itu lalat nyebelin loh hadirin. Dan langsung gitu loh, nempel di hidung kita lah, muka kita lah. Qalu wa kaifa tasbir? Kok kamu bisa sabar? Faqala lahum, lalu
Khalaf bin Ayub menjelaskan, laqad balaghani wa dzalika fi asrihi. Saya dapat berita annal fussaqa yasbiruna tahta aswati sultan, bahwa orang-orang fasik itu sabar ketika dihukum dengan dipecut oleh penguasa. Jadi mereka sabar. Mereka ketangkep melakukan tindakan kriminal atau melakukan kefasikan, lalu mereka ditangkap dan hukumannya dipecut gitu. Kan banyak hukuman cambuk, lebih tepat hukuman cambuk, dicambuk dia sabar. Dan ada banyak kesalahan dicambuk kan. Kalau dalam Islam apa aja yang dicambuk? Minum khamar itu dicambuk, zina ghairu muhsan, zina yang belum menikah itu dicambuk 100 kali. Atau masuk ke bab ta'zir dalam ilmu fikih, hakim memutuskan dicambuk. Bisa juga misalnya ya ada banyak yang tidak masuk nisab. Kalau masuk nisab masuk ke hudud. Jadi kalau belum masuk nisab masa bisa dicambuk. Kita nggak bahas itulah, itu masuk bab fikih antara hudud dan ta'zir. Tapi intinya ada banyak kesalahan yang dicambuk pada saat itu. Dan mereka dicambuk dan mereka sabar. Fayuqal fulanun sabur wa kanu yaftakhiruna bidzalik. Dan bukan hanya sabar, itu jadi kebanggaan. Mereka jadi terkenal. Nanti di kalangan mereka itu ada istilah, fulan ini sobur, orang-orang yang penyabar. Maksudnya ketika dicambuk tidak bergeming. Cambukan penegak hukum tidak membuat mereka jera gitu. Cambukan penegak hukum tidak membuat mereka kapok. Bahkan cambukan penegak hukum tidak membuat mereka berteriak, mengeluh kesakitan, merintih kesakitan. Enggak, diam aja mereka. Itu kebanggaan. Di beberapa komunitas tuh, komunitas para pelaku kriminal pada saat itu kalau ketangkep lalu dicambuk lalu tetap quote and quote sabar, artinya nggak mengerang, nggak merintih, nggak ngeluh kesakitan, terus tetap pada kemaksiatan mereka. Oh, itu mereka ngetop di dunia mereka, makomnya jadi tinggi tuh. Fulan sobur, dikatakan orang itu tuh sabar banget ngadepin hukuman, dan mereka berbangga. Wa kanu yaftakhiruna bidzalik. Lalu kata Khalaf, wa ana qa'imun baina yaday rabbi. Sedangkan aku berdiri di hadapan Rabbku. Aku berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Afata'harq li dhubabah wala asbir. Maka pantaskah aku bergerak ketika diganggu lalat dan aku tidak bersabar? Oh, dalam jamaah. Pantaskah aku bergerak ketika diganggu seekor lalat dan aku tidak bersabar? Lihat, sederhana tapi dalam, sederhana tetapi penuh dengan nilai iman, nilai tauhid yang real. Sederhana tetapi mereka sampai ke derajat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau Anda tidak bisa sampai ke maqam itu, ketahuilah Allah Maha melihatmu. Allah Maha melihatmu.